atuh eta mah. Berantakan. Ya onigiri. Caturnya warna-warni. Halma itu yang kayak gimana? Apaan? Itu siapa? Conquest itu adalah board game campuran antara catur sama halma. Jadi tujuannya memang pertama bertempur dulu kayak catur, tapi dengan tujuan utama adalah menguasai base lawan. Sebenarnya Conquest itu mainan yang dibuat dari anak S1 Prasetya Mulia sendiri loh, terinspirasi dari 4 orang yang kita jadi gabung jadi satu kelompok yang memang mencintai game board game ataupun card game. Jadi sebenarnya awalnya kita berpikir kita ini mau menghadirkan situasi keadaan ketika abad pertengahan, tapi kita ingin buat permainannya yang lebih seru. Tapi untuk lebih menarik lagi, kita buatnya dengan tambahan card game. Jadi ada efek-efek magicnya seperti itu. Ini gampang karena ini campuran antara catur sama halma. Nah, pertama-tama kita ini punya 10 pion. 10 pion itu terdiri dari 5 pikeman dan 5 heroes. Pikeman, dia itu jalannya satu kotak. Satu kotak itu dia boleh maju, boleh mundur, dan juga dia bisa kanan kiri dan juga bisa serong. Nah, kemudian untuk yang baris keduanya ada Crusader dan Knight. Dia itu jalannya 2 langkah. 2 langkah di sini itu dia boleh maju untuk 2 kotak, mundur 2 kotak, untuk ke kanan dan ke kiri juga 2 kotak. Tapi dia nggak bisa serong kayak gini. Kalau dia mau ke kotak ini dia harus ke 1, 2. Kemudian untuk 2 karakter ini adalah Archer dan Priest. Mereka jalan 3 kotak. 3 kotak itu sama kayak tadi, dia boleh kombinasi antara lurus dan belok, misal 1, 2, 3, tapi dia tetap tidak boleh serong. Letak base, masing-masing karakter punya areanya. Untuk Crusader, dia itu areanya adalah daerah bebatuan. Untuk Knight, dia areanya di War Camp. Untuk Archer, daerahnya itu di benteng ini. Kemudian untuk Priest, daerahnya di gereja. Sedangkan untuk King, dia itu areanya di daerah kastil ini. Nah, untuk menentukan pemenangnya itu tergantung dari daerah lawan yang diambil. Misal, dari King ini kita harus masuk ke daerah King lawan. Untuk Knight juga harus masuk ke daerah Knight lawan. Nah, semakin banyak yang daerah lawan yang kita bisa ambil, maka disitulah kita bisa dapat menentukan pemenangnya. Soal permainan, masing-masing player mendapatkan 1 kartu. Dan untuk mendapatkan kartu tambahan, kita harus mampu memasukkan heroes kita ke daerah fonten lawan. Masing heroes hanya dapat sekali memasuki fonten, dan untuk di tangan kita hanya bisa memegang 2 kartu. Jika seandainya kita berhasil menambah 1 kartu lagi di tangan, salah satu kartu yang di tangan kita harus ditutup. Pada awalnya Live MT ini terbentuk karena adanya mata kuliah Business Creation di Prasetya Mulia. Nah, dari mata kuliah itu kami ini diwajibkan untuk membuat suatu bisnis yang baru dan yang belum ada di pasar. Nah, kami ini berkumpul awalnya sesuai dengan passion yang kami miliki gitu, sesuai dengan passion apa yang kami punya, yaitu di bidang permainan. Sehingga kami mulai membentuk yang namanya Live Gameplay dan yang memiliki produk yaitu card games dan board games. Fokus kalau kita bilang dari segi marketing, kita membuka suatu pasar baru, di mana pasar baru itu belum pernah dirambah oleh orang lain. Karena itu kita memasuki pasar tersebut. Dan juga untuk target market sendiri, target market kita adalah anak SD sampai anak SMP. Cuma untuk segmentasi kita dapat meluas dari anak SD sampai ke orang dewasa. Karena itu kita mempunyai cukup banyak potensial customer. Strategi marketing kita yang paling utama bisa dibilang kita sebut istilahnya smart parents. Apa itu smart parents? Smart parents itu adalah orang tua yang peduli dengan permainan dengan anaknya. Jadi orang tua yang benar-benar care sama anaknya dan pintar dalam memilih permainan anak-anaknya. Kalau untuk konsep yang lainnya, yang pertama itu kita juga menjalankan konsep retailer selain untuk cashback. Nah, retailer itu sebenarnya kita lakukan untuk kita bisa menyebar barang-barang kita ke semua daerah yang ingin kita masuki. Contohnya itu ketika kita memilih suatu retailer, kita mempertimbangkan tempat dan juga traffic.
Dan juga selain itu kita juga menyerahkan event-event. Event-event ini sebenarnya untuk bisa memaintain relationship antara kita dan juga customer kita. Satu lagi apa? Turnamen. Iya. Jadi untuk turnamen ini sebenarnya acara besar kita atau event besar. Sebelumnya kita udah melaksanakan grand launching di beberapa mall di Jakarta. Dan ini event lanjutan di mana kami akan membuat seperti turnamen yang memperebutkan suatu gelar, yaitu gelarnya adalah Master of Conqueror. Biar lu jago main Conquest, gue bakal kasih lu 3 tips. Tips pertama untuk main Conquest adalah selalu hitung langkah yang dapat dibuat oleh pion. Sebagai contoh, king ini dapat maju untuk 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Cuman jika kita makan pikeman ini sekarang, dia dilindungi oleh knight. Lebih baik kita makan yang sini, kemudian kita untuk langkah berikutnya kita dapat menyerang knight yang ada di belakangnya. Tips kedua untuk bermain Conquest adalah posisikan pion kita untuk saling melindungi. Misalnya, archer lawan berada di daerah kita dan dia dapat menyerang pikeman. Sementara pikeman ini dilindungi oleh 2 pion seperti king di belakang dan priest yang ada di sebelah kanannya. Tips ketiga untuk bermain Conquest adalah jangan pernah ragu untuk memakai magic card.